Teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review dari film 28 Years Later. Yang film ini ya film trilogi, tapi katanya dari film ini akan ada film-film yang baru. Nah, seperti dua film yang lain, film ini juga ngebahas zombie, tetapi apa yang beda? Yang beda adalah berapa pemerannya, misalnya Jodie Comer sebagai Islah, orang yang sedang sakit kanker, ada Aaron Taylor Johnson sebagai Jamie, seorang pemulung dan suami Islah, ada Alfie Williams sebagai Spike, putra dari Jamie dan Islah, dan Ralph Fiennes sebagai Ian Kilson sebagai penyintas wabah. Dan jika kita kembali lagi, apa yang menjadi paling bagus dari film ini adalah dramanya. Drama dari misalnya suami yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap istrinya sedang sakit karena banyak hal yang terjadi di dunia dunia ini yang tidak menguntungkan dia, ataupun perjuangan si Spike dalam mencari orang yang bisa mengobati ibunya walaupun pada akhirnya tidak berhasil. Ya, di satu sisi ya saya ngomongin film ini problematik. Maksudnya problematik ya, film ini seakan-akan mengambil dua tema besar. Dramanya adalah hubungan tiga orang, ibu, anak, dan suami dan bapak, maaf. Di sisi lain menggabungkan sisi zombinya. Jadi ada cerita personal, ada cerita umumnya. Dan di tengah-tengah filmnya itu kita dapat lagi penyelesaian personal dan penyelesaian umum. Misalnya penyelesaian personal itu bagaimana hubungan Jamie ke bapaknya, ke ibunya, terus ada orang di tengah yang memberikan nasihat. Terus penyelesaian umumnya ya bagaimana ada kelompok lain di tengah kelompok yang penyintas yang membentuk komunitas, yang membentuk suatu gerbang. Jadi di awal mereka merasa tidak ada kelompok lain di luar benteng, ternyata masih ada orang seperti Dr. Ian Kilson, ataupun ada kelompok lain yang sebenarnya memang petarung dari kebanyakan orang yang bertarung bal di balik, maksudnya daripada kelompok yang membentuk komunitas terus keluar untuk berburu. Jadi gitulah. Untuk jalan cerita sih, tanpa menonton film pertama dan kedua, orang pun bisa tahu karena sudah ada penjelasannya dari awal. Terus tidak ngomongin konspirasi. Terus yang paling umum adalah bagaimana zombie itu sudah menjadi wabah sudah diperkenalkan sebagai wabah, terus di mana orang harus bertahan hidup dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi gong dalam cerita ini ya bagaimana perjuangan seorang anak berumur 12 tahun dengan kepepetnya dia berhasil melindungi diri, dia berhasil mengamankan diri, dia berhasil pada akhirnya mencari orang yang benar yang mungkin bisa memeriksa ibunya yang sedang sakit. Walaupun ibunya gagal, tetapi dia dapat penyelesaian yang menurut saya sih lebih
drama sekali dan cukup menyentuh karena menjelaskan perjuangan pribadi di saat kita ngomongin zombie. Sebenarnya ya saya tidak salah satu salah satu dari beberapa tema yang tidak saya sukain adalah zombie. Ya, ada banyak alasan lah saya tidak nyaman zombie. Misalnya, ada yang tembak beberapa adegan tidak menembak, terus kebanyakan adegan darah, terus kegiatannya lari-larian ya, hampir hampir saya menyamakan kayak beberapa film menyelamatkan diri dari psikopat itu juga hampir sama kayak film zombie menurut saya ngomongin lari-larian dan menyelamatkan diri. Ya tapi total ya saya lebih nyaman dramanya sih daripada aksinya. Aksinya mungkin sama kayak menonton film yang lain, tetapi kalau udah masukin dramanya memang cukup bagus dan cukup worth it untuk menontonnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe channel Pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis komentar, jika ada keinginan berinvestasi silahkan klik Saweria di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.